Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah hadir. Kita bertemu lagi di pelajaran sejarah minat 11 Musi. Terakhir kita masuk tanggal 3 Mei 2020, sekarang udah tanggal 24, berarti udah 21 hari yang lalu, 3 minggu yang lalu kita lewati. Masih di bulan Syawal, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Bapak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua juga masih diberi kesehatan, terus diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, keamanan, dan yang lainnya. Berikutnya, untuk kehadiran sudah 15 orang, masih ada 10 orang yang belum bergabung. Yang sudah bergabung, kameranya tolong dihidupkan. Yang sudah menghidupkan kamera, Bapak ucapkan terima kasih. Wimala, Maira, Nadine, ayo kameranya dihidupkan. Tristan, kameranya hidupin lagi, Tan. Kemudian untuk yang sudah hadir di Zoom, Bapak minta kalian mengetik nama lengkap di kolom komentar di Classroom yang baru Bapak posting. Hal ini karena ada kendala teknis di laptop yang biasa Bapak pakai untuk data kehadiran. Jadi Bapak minta kalian ketik nama lengkap di Classroom-nya ya, di kolom komentar. Seperti kalau pembelajaran asinkronus atau kalau kalian tidak tatap muka, baik itu tugas maupun belajar mandiri. Jadi kalian ketik, walaupun ini Zoom, kalian tetap harus ketik ya, biar kehadiran kalian tercatat dan terdata, supaya tidak sia-sia juga. Seperti itu. Yang berikutnya, terakhir kita sudah latihan mengenai merkantilisme dan juga revolusi industri. Ya, Bapak akan mereview sedikit, kemudian Bapak akan memberikan tugas, kemudian yang terakhir Bapak akan ngecek lagi kehadiran kalian yang di kolom komentar di Classroom. Oke, kita sudah belajar dan juga sudah latihan materi mengenai merkantilisme, kemudian revolusi industri. Ada yang masih ingat merkantilisme itu apa? Langsung hidupin mic-nya, jawab. Ayo Tristan, mic-nya udah dihidupin, jangan ragu-ragu. Jadi basically kayak aku agak lupa ya, kalau nggak salah jadi kayak kapitalis tapi monopoli yang kayak mother country gitu kan, atau itu yang lain? Ya, betul. Kapitalis itu lanjutan dari merkantilis, mother country, kemudian monopoli. Betul, itu kata-kata kuncinya. Keywordnya betul, Tristan. Terima kasih. Masih ingat walaupun udah 3 minggu berlalu. Setelah Tristan, yang lain. Ayo, siapa yang masih ingat tentang merkantilisme? Ataupun revolusi industri? Ben? Ya, Pak. Merkantilisme, revolusi industri apa itu yang kamu ingat 3 minggu yang lalu? Revolusi industri. Suaranya kecil banget, Ben. Iya, bentar. Halo? Ben? Iya, Pak. Wah, sinyalnya Ben. Apa Bapak yang kedengarannya kecil? Yang lain kedengaran suara Ben besar apa kecil? Kencang apa kecil? Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran, tapi Ben-nya kamunya suaranya kecil, Ben. Sekarang gimana? Sip. Coba, Ben. Settingnya. Iya, settingannya. Revolusi industri ya. Revolusi industri, Pak. Ya apa?
Ya berkait. perkembangan ini bahasa saya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya perkembangan industri Perkembangan industri dari 1 sampai 4 sekarang. dari 1 sampai 4, bagus sekali Ben. Walaupun yang penjelasan kemarin di situs blog yang Ruang Guru itu kan baru sampai 1 sampai 2. Kalau sekarang udah sampai 4 ya. Mm-mm. Bahkan udah ada negara yang mau sampai ke 5 beberapa ya. Oke, terima Kelima kasih. apa, Pak? Apa? Kelima apa, Pak? Kelima itu jadi mesin atau robot, tapi sudah dimasukkan unsur kemanusiaan. Itu Bapak dengar baru di Jepang. Jadi udah ada unsur-unsur Kemanusiaan emosinya maksudnya. Itu di bisa Jepang. gitu ya. Makanya, tapi itu masih sedikit sih. Jadi seperti itu ya, walaupun belum banyak, tapi udah ada dan mulai mengarah ke arah sana. Terima kasih ya Ben. Ini di Iya, Pak. kolom chat direct message Oh Virial. iya. Revolusi industri, perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Oke, terima kasih Virial atas komentarnya, pendapatnya. Perubahan yang sebelumnya tenaga manusia ataupun tenaga hewan kemudian menjadi tenaga mesin. Itu ada benarnya juga. Yang lainnya, silakan. Sudah ada tadi Tristan, kemudian Ben, kemudian Virial, komentarnya. Najwa ini sama Maira, Bapak ngeliatin langit-langit lampu temboknya nih. Ayo silakan. Ya, jadi merkantilisme kalau secara teori umum, secara pendapat umumnya, textbooknya, kekayaan sebuah negara diukur dari banyaknya jumlah logam mulia yang dimiliki. Itu teori umum, textbooknya seperti itu. Kenyataannya, merkantilisme adalah sebuah sistem di mana kesejahteraan sebuah negara atau kerajaan dicapai dengan menjatuhkan atau memiskinkan negara lain. Seperti itu. Walaupun kalau di teks-teks buku pelajaran mungkin tidak akan tertulis secara gamblang. Kalaupun ditulis, itu akan ditulis dalam kolom-kolom kecil di pinggir-pinggir seperti itu ya. Jadi merkantilisme itu seperti itu. Walaupun secara teorinya itu dari jumlah banyaknya logam mulia, emas, perak yang dimiliki oleh ataupun berlian yang dimiliki oleh sebuah negara ataupun kerajaan. Kalau dilihat sekilas, merkantilisme ini sangat jahat. Tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah perdagangan antar negara menjadi semakin meningkat. Kemudian dari peningkatan perdagangan tersebut, bangsa-bangsa saling mengenal. Kemudian juga benua-benua baru itu mulai saling terhubung, dan yang lainnya. Itu dampak positif dari merkantilisme. Dampak negatifnya pasti banyak ya, penjajahan, kolonialisme, sampai pada monopoli perdagangan, itu kan negatif semua ya. Dan negara kita juga mengalami dampaknya, baik yang positif maupun yang negatif. Dari merkantilisme ini terus berkembang menjadi sistem kapitalisme. Kapitalisme sendiri adalah sebuah sistem di mana pemilik modal adalah penguasa. Baik itu modal yang bentuknya benda, wilayah, maupun secara keuangan. Seperti itu. Itu merkantilisme. Yang berikutnya adalah revolusi industri. Tadi Ben udah bilang, revolusi industri 1-4. Kemudian Virial, perubahan yang tadinya pakai tenaga manusia, kemudian menggunakan tenaga mesin.
Yang sudah kita pelajari sebelumnya, tenaga manusia masih digunakan, tapi mulai terbantukan dengan tenaga mesin. Kemudian juga produksi yang sebelumnya kalau pakai tenaga manusia jumlahnya sedikit, setelah dibantu dengan adanya tenaga mesin, jumlah produksi semakin banyak. Jumlah produksi semakin besar dengan menggunakan mesin, tentu akan menggunakan tenaga manusia lebih banyak. Hal ini membuat terjadinya urbanisasi besar-besaran. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, manusia-manusia yang tadinya petani di desa ini kemudian pindah ke kota, yang tadinya petani menjadi buruh di pabrik untuk kerja di industri-industri. Dari sini desa mulai ditinggalkan, semakin banyak buruh, akhirnya kota semakin berkembang. Dampak positifnya adalah barang yang dihasilkan secara jumlah semakin banyak, secara kualitas juga semakin meningkat. Selain itu, ekonomi di kota secara umum juga semakin ada peningkatan. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, dengan banyaknya buruh yang ada di perkotaan, terutama di daerah industri, ini semakin memunculkan potensi adanya tingkat kriminalitas yang meningkat. Itu salah satu dampak negatif dari revolusi industri. Kemudian juga revolusi industri yang pernah Bapak singgung, dampak positifnya muncul serikat-serikat buruh. Buruh-buruh ini mereka membuat sebuah perkumpulan yang disebut serikat-serikat. Selain itu, dari revolusi industri nantinya ada revolusi yang berkaitan dalam bidang teknologi persenjataan yang kemudian nantinya juga akan menimbulkan terjadinya Perang Dunia Pertama di tahun 1914 sampai tahun 1918. Selama 4 tahun terjadi Perang Dunia Pertama. Mulai digunakannya senjata api dan mulai berperang itu yang menjadi korban tidak hanya orang-orang yang terlibat perang secara langsung, tapi juga rakyat sipil yang di rumahnya masing-masing menjadi korban. Dan kita lihat hari ini ya, di Palestina, orang-orang Israel dan Palestina sedang berkonflik, berperang bahkan bukan sekedar konflik di daerahnya. Semoga bisa cepat terselesaikan. Amin. Nah, itu mengenai review materi dari merkantilisme dan revolusi industri. Kalian juga sudah mengerjakan latihannya, dan Bapak ingatkan buat kalian semua, sebelum nanti Bapak ingatkan kembali setelah PAT, bagi yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, terutama yang tugas dari semester 1 tuh ada beberapa tugas, 3 atau 4 tugas Bapak lupa, belum Bapak cek secara detail dan rinci. Kalian buka sendiri di classroom kalian masing-masing tugas apa yang belum kalian kerjakan. Itu kalian kerjakan supaya nggak sulit di akhir-akhir atau di setelah PAT nanti. Kemudian juga bagi yang sudah mengerjakan, jangan lupa disubmit, karena ada yang seperti itu. Bilang, Pak, saya udah ngerjain kok, Pak. Ternyata Bapak cek nilainya belum ada. Ternyata setelah dicek lagi, dia belum submit. Jadi sudah berminggu-minggu sudah dikerjakan, tapi nilainya belum ada, tapi ternyata dia lupa submit. Setelah dia submit, nilainya otomatis langsung keluar. Jadi seperti itu ya. Bagi yang sudah mengerjakan udah lama, jangan lupa dicek sudah submit atau belum. Apalagi yang tugasnya belum lengkap. Oke. Satu lagi mengenai tugas, ada satu kolom tugas yang Bapak belum berikan, yaitu tugas keterampilan. Jadi untuk tugas keterampilan ini masih sama, jadi kalian membuat gambar, boleh bentuknya digital, boleh bentuknya manual,
temanya yang berkaitan dengan merkantilisme ataupun revolusi industri. Ya, silakan kalian buat. Kalau bentuknya manual, kalian gambar, kemudian dikasih warna, foto, kirim ke email Bapak. Yang digital juga seperti itu. Kalian edit-edit gambarnya semenarik mungkin, sebagus mungkin, kirim ke email Bapak. Itu nanti akan menjadi nilai di kolom nilai keterampilan yang nanti akan ada ya di pemberian raport. Temanya tadi merkantilisme dan revolusi industri. Dua itu temanya. Ya. Jadi merkantilisme atau revolusi industri, boleh gambar kapal, gambar hasil penemuannya, gambar penemunya, orang-orangnya, atau apapun itu, silakan kalian buat gambarnya. Poster ya, Tristan boleh dibuat dalam bentuk gambar. Boleh bentuk poster, boleh bentuk gambar deskripsi, apapun itu boleh. Pokoknya gambar ya, bebas. Tapi temanya itu apa namanya, revolusi industri dan juga merkantilisme. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak mau ngecek lagi kehadiran kalian yang sudah mengetik di kolom komentar. Ini sudah ada 18 orang. Bapak panggilin yang ada di sini yang sudah ngetik, nyaut ya. Sebentar. Nadine Aurelia. Nadine Aurelia. Ini nggak dengar apa sih Nadine? Kameranya hidup nih, padahal. Rokma Saleh Akbar. Hadir, Pak. Oke. Virial. Ada, Pak. Oke. Oke, Nadine. Nadine lagi azan. Maksudnya lagi ada azan kali. Masa cewek azan? Iya, iya Nadine. Oke. Ada ya. Siapa lagi nih? Bentar. Aulia Humaira. Ada, Pak. Oke. Aska. Ada, Pak. Oke, sip. Alhamdulillah, Aska. Sehat, Aska? Sehat, Pak. Tugas-tugas yang belum diperhatikan ya. Di situ, Iya, Pak. biar tidak lupa, boleh kayak kasih di Classroom. Iya, Tristan, nanti ya. Bapak akan buat kok, tenang aja. Tapi untuk sekarang Bapak masih mau melihat inisiatif dan juga ingin melihat kemauan dari diri kalian sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nanti kalau udah mulai nggak pada ngerjain baru Bapak bikin catatannya gitu ya, Tristan ya. Oke, lanjut. Tadi Aska udah. Andit. Dit, halo. Ya, halo. Ada Oh. hadir. Oke. Nia. Hadir, Pak. Oke, Gorga. Ada, Pak. Acel. Cel. Isi Acel kemana nih? Najwa. Ada, Pak. Oke. Tristan. Hadir, Pak. Fayas. Ada, Pak. Tania. Kania Wardani. Hadir, Pak. Oke. Haira Malaika Tirto Sudiro. Waduh Pak, wifi saya lemah. Oke, Ayat.
Ben, Ada Pak. Muhammad Nuriza Jatmiko. Ya, ada Pak. Oke, Riza. Siapa lagi nih? Wimala Pradana. Belum kedengeran suaranya. Wim, Hadir, Pak. kameranya kenapa mati? Hah? Kenapa kameranya mati? Kameranya jelek. Saya tadi nggak nyalain. Pesan aja. Wimala rajin nyalain kamera ya. Ini kamu jarang banget nyalain kamera. Jess. Ada Pak. Yes, oke. Nah, ini ketahuan. Fatia belum ngetik namanya, Fatia. Fatia, halo. Iya, Pak. Fatia ditulis namanya di, oh ya, Fatia, Raffi juga. Namanya belum diketik di kolom komentar di Classroom ya. Itu diketik ya, Nak. Soalnya di sini baru 18, yang di Zoom ada 20. Betul, kurang Fatia sama Raffi. Ayo ditulis namanya. Fatia dan Raffi. Supaya ketahuan sudah mengerjakan. Sudah masuk. Pak, yang tugas gambar tadi dikerjain langsung. Ya betul, Andit. Silakan langsung dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan. Kerjakan sekarang ya, di kertas ataupun secara digital. Emailnya apa, Pak? Si Andit nggak tahu email Bapak. Udah kelas 11. Kalian udah mulai kelas 11 belum? Kelas 12. Tuh emailnya ya. Silakan langsung dikerjakan tugasnya, gambar tentang revolusi industri ataupun merkantilisme, boleh manual, boleh digital. Sudah selesai di foto, kirim langsung ke email Bapak. Kerjakan sekarang juga, Bapak tunggu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan. Udah ngerti semua tugasnya? Kemudian apa yang Bapak sampaikan mengenai kehadiran, mengenai tugas-tugas yang belum dikerjakan. Oh iya, untuk PAT, penilaian akhir tahun, atau UKK, ujian kenaikan kelas, itu insya Allah kita di tanggal 7 Juni. Berarti 2 minggu lagi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan tugasnya dikerjakan, dikumpulkan sekarang juga. Bapak pikir cukup. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.